Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rubaiatul Adawiyah. Saya mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 19083020062. Di video kali ini saya akan membahas 5 teori komunikasi massa. Yuk langsung saja simak video berikut ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi massa. Jadi, massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa seperti TV, radio, ataupun media cetak pada khalayak dengan sejumlah besar orang. Selanjutnya, saya akan membahas 5 teori tersebut. Yang pertama ada teori hipodermik atau yang biasa kita sebut dengan teori jarum suntik. Nah, teori ini itu merupakan aliran satu tahap atau one step flow, yaitu media massa secara langsung kepada khalayak sebagai mass audience. Nah, model ini itu mengasumsikan bahwa media secara langsung, cepat, dan memiliki efek yang amat kuat atas mass audiensnya. Pada teori ini, media massa dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga khalayak tidak mampu membendung informasi yang dilancarkannya. Maka, penggambaran kekuatan media massa ini begitu besar, yang menyebabkan teori media massa ini dijuluki dengan teori jarum suntik. Lalu saya akan memberikan contoh dari teori hipodermik, yang dimana pada iklan air mineral yang bermerek Aqua, dimana pada saat produk air mineral ini dipublikasikan secara langsung bisa mempengaruhi asumsi khalayak besar bahwasanya air mineral itu adalah Aqua, sehingga sampai saat ini masyarakat sudah terdoktrin bahwa air mineral hanyalah merek Aqua, padahal kan sudah banyak ya merek-merek lain. Jadi itu contoh dari teori hipodermik. Teori yang kedua ada media equation theory atau teori persamaan media. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Byron Reeves dan Clifford Nash. Maksud dari teori ini adalah orang-orang secara tidak sadar bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media seolah-olah media itu manusia. Dan media juga bisa diajak bicara. Nah, media bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal. Nah, contohnya itu ketika kita sedang mendengarkan radio dengan volume kecil, maka secara otomatis kita akan mendekat kepada sumber suara radio tersebut agar pesan yang disampaikan terdengar jelas. Nah, hal ini itu sama seperti ketika kita berbicara dengan manusia. Apabila lawan bicara kita berbicara dengan suara yang pelan dan kecil, maka kita otomatis akan mendekat agar pesan yang disampaikan terdengar jelas. Yang ketiga, technological determinism theory. Teori ini dikemukakan oleh Marshall M.C. Luhan pada tahun 1962. Nah, pada teori ini perubahan terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi dan membentuk pula pada keberadaban manusia itu sendiri. Nah, teknologi membentuk bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat. Contoh dari teori ini tuh fenomena munculnya smartphone atau yang biasa kita sebut dengan HP karena sedang marak digunakan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Nah, HP ini memungkinkan kita untuk berhubungan dan bertukar informasi dengan siapapun, bahkan dengan seseorang yang berada sangat jauh dari tempat kita berada. Nah, penemuan atau perkembangan teknologi komunikasi itulah yang sebenarnya mengubah pola kehidupan manusia itu sendiri. Yang keempat, spiral of silence theory atau teori spiral kebisuan. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel Newman. Nah, teori ini berpendapat bahwa media memiliki efek yang sangat kuat dalam membentuk opini publik. Contohnya itu ketika kasus Bapak Ahok yang dahulu menistakan agama, yang dimana kaum mayoritas beropini bahwa benar-benar Bapak Ahok ini benar-benar menistakan agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama.
sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat. Teori yang terakhir ada teori agenda setting. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh MC Combe dan Donald L. Shaw. Dua pakar tersebut mengemukakan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Teori agenda setting ini menggambarkan besarnya pengaruh media dan kemampuannya untuk menceritakan isu-isu apa yang penting atau isu-isu individu yang dipilih media untuk dipublikasikan, yang akhirnya menjadi isu dan individu yang dipikirkan dan dibicarakan oleh khalayak. Contoh yang paling nyata dari teori ini adalah ketika ada tayangan suatu berita di televisi, ketika kita melihat maraknya kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalaminya secara langsung. Nah, itu dia penjelasan dari teori komunikasi massa beserta contohnya. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.